Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwataddin hafizakumullah, mitra muslim yang insyaAllah selalu dijaga sama Allahu Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin dengan selalu berucap hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi amal soleh kita, dan kalau tidak terghosting, mudah-mudahan bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Ikhwataddin hafizakumullah, pagi hari ini mitra muslim yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin, kita ingin menggali motivasi, spirit dari sebuah ayat yang populer. Populer biasanya ini dibaca saat pidato atau saat tausiah tentang kematian. Padahal ini tidak hanya berbicara tentang masalah itu. Ada sesuatu hal yang menarik di ayat itu yang ingin saya coba cari spirit motivasinya untuk kita bagi bareng-bareng, untuk kita pahamin, supaya kita tidak salah nanti dalam melakukan suatu amal soleh, sehingga akhirnya membuat sia-sia amal yang kita lakukan. Padahal kita berharap dengan amal itu kita mendapatkan nilai yang tinggi di sisi Allah Rabbul Alamin. Karena itu dari ayat ini, yaitu surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 185, saya ambil sebuah topik, waspadalah dengan di-ghosting pahalamu. Istilah ghosting ini awalnya saya nggak paham, Mas Nasir, karena ini kan bahasa anak muda, bahasa milenial gitu kan ya. Saya ini tanya-tanya ya, akhirnya ngasih tahu anak saya sendiri itu kan ya, yang karena memang lebih aktif di media sosial gitu. Ghosting itu ngilang gitu kan ya, ngilang, bahasanya sederhana ngilang ya Mas Nasir, nanti bisa diluruskan, ngilang. Akhirnya saya berpikir, kan kalau di kalangan generasi muda itu, Gen Z itu kan ghosting itu biasanya pacar gitu kan ya, kenal, tiba-tiba setelah kenal lama kok ngilang, nggak pernah muncul lagi gitu kan ya. Nah, saya mikirnya bukan ke situ, saya mikirnya Masya Allah, kita lebih bahaya lagi, lebih parah lagi ya. Kalau cuma di ghosting manusia, insya Allah nanti suatu saat ada ganti yang lebih baik ya. Tapi kalau di ghosting oleh Allah, ya kan, kalau kemudian Allah tiba-tiba tidak hadir dalam kehidupan kita, atau kita sudah beramal luar biasa tapi ternyata zero kan, zong, ghosting ini pahalanya nggak ada sama sekali, itu kan di ghosting, itu ngilang itu pahala itu. Padahal kita kayak gimana gitu, kayak sudah jadi wali Allah gitu kan ya, bahwa dengan amalan kita kayak begini, dengan amalan kita kayak begini, ngaji kayak begini, Masya Allah kemana-mana ngaji itu kan, hafalan Quran, tarjim, macam-macam lah yang kita lakukan, berbagi dengan orang lain. Kita berharap pahala, tapi ternyata suatu saat pahala-pahala kita tuh PHP kalau istilahnya Mas Nasir tadi, ghosting kita, ngilang dari kita itu kan. Karena itu saya teringat suatu ayat, yaitu yang akan coba kita gali spirit motivasinya di pagi hari ini mitra muslim, yaitu surat Ali Imran ayat 185. Ayat ini populer ya, ayat ini sering kita dengar gitu kan ya, terutama ketika kita menghadiri atau bertakziah, terus ada yang tausiah, mesti ayat ini dibaca, tapi yang dibaca di awalnya saja biasanya Mas Nasir, yang dibaca di awalnya saja, yaitu kullu nafsin dha'iqatul maut, yang ingin dibaca itu saja. Padahal kalau kita baca secara keseluruhan satu ayat ini mitra muslim hafizakumullah, ada spirit yang luar biasa, ada motivasi yang luar biasa untuk kita hati-hati dalam beramal soleh gitu kan, untuk kita jangan terlalu cepat bangga dengan amal soleh kita, karena ternyata amal soleh kita itu pahalanya belum bisa sempurna ya, ketika kita masih di dunia loh. Baru nanti di akhirat kita akan tahu bahwa pahala kita itu ada atau tidak, zong atau tidak, ghosting atau tidak, itu baru di akhirat. Karena itu setelah kita dapat tuh pahala gitu ya, dari amal soleh yang kita lakukan, dijaga itu,
Jangan sampai ngilang gitu kan begitu. Jangan sampai ghosting kita gitu kan. Nah, itu yang kami pikirkan dari surat Ali Imran 185 ini. Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Ayat ini mitra muslim yang saya katakan tadi itu sering sekali kita dengar ya, sering kali kita baca, bahkan mungkin sebagian hafal dengan ayat itu ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang kurang lebih terjemahannya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti suatu saat merasakan, yang dha'iqah itu merasakan. Dha'iqah itu zauq ya, rasa ya. Biasanya yang namanya rasa itu kan nyicipin dulu ya, nyicipin. Jadi setiap jiwa pasti akan pernah menyicipin, merasakan kematian ya, merasakan kematian. Dha'iqatul maut. Kalau bahasa terjemahannya, setiap jiwa yang hidup pasti suatu saat mati. Setiap yang hidup pasti suatu saat mengalami kematian. Nah, perhatikan kalimat selanjutnya, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pahala kalian itu tuwaffawna ujurakum. Baru sempurna itu pahala kita, mitra muslim. Baru paripurna nih pahala kita. Itu nanti yaumal qiyamah, bukan di dunia. Jadi jangan bangga nih. Wah, saya banyak amal nih. Saya banyak ngasih dakwah nih kemana. Jangan bangga dulu. Memang pahalanya kelihatan gede. Tapi baru tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, kata Allah. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Itu baru sempurna nanti. Sempurna nanti maksudnya diterima benar gitu loh. Ini pahalamu dikasihkan sempurna itu loh. Enggak ada pengurangan, enggak ada apa-apa. Itu nanti yaumal qiyamah. Di hari kiamat. Selama masih di dunia masih belum. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Nah, kalau sudah disempurnakan baru nanti dihitung sama Allah. Ya kalau bagus, pahalanya masih ada, ya kan? Yaitu ya sama Allah zuhziha 'anil nar. Dijauhkan dari neraka. Udah, tempatmu bukan di situ tuh. Wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke surga. Pahalanya udah sempurna nih, udah kelar nih. Ternyata enggak ghosting nih pahala kita. Faqad faz, barulah kita disebut sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka karena itu hati-hati. Jangan ketipu dengan dunia. Kenapa? Wa mal hayatud dunya. Dunia itu illa mata'ul ghurur. Hanya hiasan yang menipu, kesenangan yang mata itu, kesenangan yang menipu kita itu kan. Jangan sampai kemudian gara-gara ketertipuan atau ditipu oleh kesenangan, kenikmatan hidup di duniawi, lupa namanya akhir. Masya Allah, ayat ini ya luar biasa mitra muslim. Hafizakumullah. Surat Ali Imran 185 ini ada 3 hal yang bisa kita gali spirit dan motivasinya. Yang pertama, mitra muslim, bahwa ayat ini mengandung unsur takziah. Takziah itu artinya menguatkan atau memberikan penghiburan kepada siapapun yang lagi berduka. Ya, jadi namanya takziah itu artinya menghibur yang berduka, nguatin yang berduka supaya nggak terlalu dalam dukanya itu, dikuatin, itu namanya takziah. Nah, ayat ini termasuk bagian daripada nguatin yang lagi berduka, bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa semua yang ada itu pasti mati, pasti tiada. Yang ada itu pasti tiada. Ya, sudah itu kecuali Allah Azza wa Jalla yang ada, yang maha ada. Wajibul wujud, wajib keberadaan Allah, dan tidak mungkin tidak ada. Tapi selain Allah, yang ada pasti mengalami ketiadaan. Antara saya sama Mas Nasir itu ada 2 kemungkinan. Satu saat saya meninggalkan Mas Nasir duluan, atau Mas Nasir meninggalkan saya duluan. Seperti itu hidup. Karena itu saudaraku ikhwatadina fidzakumullah, jangan merasa memiliki mutlak. Karena orang kalau merasa memiliki mutlak, satu saat dia akan galau kalau kehilangan sesuatu yang dimiliki itu.
Maka kata Abdul Qasim Al-Junaid, seorang tokoh ulama terkemuka di abad pertengahan, itu menyatakan la tamlik syai'an hatta yamlikuka syai'un. Janganlah kau menguasai sesuatu hingga sesuatu itu menguasai Anda. Janganlah kau memiliki sesuatu sehingga sesuatu itu memiliki Anda. Karena ketika sudah memiliki secara mutlak, biasanya galau kalau terputus gitu ya. Nah, ini pertama itu motivasinya. Ayo mitra muslim hafizahumullah, dari ayat ini semua yang kita miliki ya itu semua kembali kepada Allah. Inna lillah, ya kan? Semua adalah milik Allah. Allah cuma nitipin aja kepada kita. Itu aja. Taruh tuh apa yang kita miliki di genggaman kita. Jangan taruh di hati. Kalau taruh di genggaman kita lepas nggak ada masalah. Tapi kalau taruh di hati, galonya luar biasa. Makanya kata Rasulullah Muhammad SAW, hadis marfu dari Abu Hurairah, beliau menyatakan, ahbib habibakah haunan ma'asa ayyakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka haunan ma'asa ayyakuna habibaka yawman ma. Kata siapa? Abu Hurairah, habibakah, cintalah orang yang kau cintai, haunan ma, sewajarnya saja. Jangan berlebihan. Kenapa? Asa ayyakuna baghidaka yawman ma. Boleh jadi suatu hari nanti orang yang kau cintai akan kau benci. Dan kalau membenci orang pun jangan terlalu berlebihan. Wa abghid baghidaka haunan ma. Ini sebuah kalimat indah ini. Bencilah sewajarnya. Bencilah karena Allah. Jadi bencilah sewajarnya itu bencilah karena Allah. Cintalah sewajarnya, cintalah karena Allah. Asa ayyakun habibaka yawmama. Karena suatu saat kau akan mencintainya. Suatu hari kau akan berubah terhadap sikap terhadap dia. Makanya mitra muslim, ini motivasi pertama dari Ali Imran 185. Bahwa kita kalau memiliki sesuatu, ya yakinlah bahwa itu adalah titipan Allah Rabbul Alamin. Memiliki istri, yakinlah itu istri titipan Allah Rabbul Alamin. Pemilik sesungguhnya Allah Azza wa Jalla. Suatu saat diambil ya sudah. Memiliki suami demikian, memiliki harta pun demikian. Saudara, biar kita tidak terlalu galau kalau ditinggal, di ghosting gitu kan. Yang seharusnya lebih galau, seolah Allah berkata begitu, mitra muslim, yaitu adalah bukan di ghosting sesuatu yang dimiliki, tapi di ghosting oleh yang bisa mengantarkan kita ke surga, yaitu pahala kita dari amal saleh yang kita lakukan. Karena itu yang kedua yang bisa kita ambil dari ayat ini, menunjukkan bahwa pahala dari sebuah amal soleh itu baru final kesempurnaannya saat kita berada di akhirat. Jadi selama kita masih berada di dunia, apapun yang kita lakukan itu amal soleh, Mas Nasir, mitra muslim. Hari ini kita ngaji, dapat pahala. Pagi ini habis subuh kita buka mushaf Al-Quran, kita baca Al-Quran, huruf per huruf dapat pahala 10 kali lipat. 10 kali lipat. Tapi, itu pahala teorinya. Catatan amalnya nanti itu baru benar-benar kelar, sempurna, paripurna. Nih benar-benar nih pahalamu sekian. Itu nanti di akhirat. Itu yang dimaksud oleh Allah, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Itu yang dimaksud oleh Allah. Sesungguhnya nanti pahala-pahalamu itu baru disempurnakan, istilahnya itu direkapitulasi gitu kan ya. Sudah direkap bleng-bleng, oh ini dikurangi itu. Yo ngaji tapi yo mari ngaji yo ngerasani koncone misalnya kan dikurangi itu Mas bla 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 bla. Nah, ternyata you dapat sekian. Itu yang dimaksud wa innama tuwaffana ujurakum yaumal qiyamah. Bahkan nah ini yang jadi masalah. Itu bisa jadi ghosting gitu kan, hilang. Kita seolah-olah berbicara dengan amal soleh yang kita lakukan. Ya. Tapi ternyata di akhirat zong, istilahnya Mas Nasir ini. Jadi jangan terlalu bangga dulu, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Namun demikian ya kemungkinan balasan itu sudah dirasa juga di dunia itu bisa.
Kemungkinan bisa. Di dunia udah dibalas sama Allah. Terkadang ya pahala itu tidak nunggu di akhirat. Di dunia itu sudah dibalas sama Allah. Itu ada kadang-kadang begitu. Dan itu adalah hak Allah. Ya. Karena itu kadang-kadang sebelum masuk ke akhirat ya, itu di alam kubur pun sudah dibalas. Ya. Makanya ada hadis al-qabru raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-qabr, kuburan itu raudhah min riyadil jannah. Itu bisa jadi kebun di antara kebun-kebun surga. Indah banget. Udah dibalas sama Allah. Padahal belum sampai kiamat kan. Tapi tetap nanti pensempurnaannya itu di kiamat. Dan sebaliknya kalau melakukan kejahatan pun udah dibalas itu di dunia itu kan, atau di alam kubur. So, mitra muslim, hafizakumullah, selama masih di dunia nih, pahala belum final. Karena ya belum selesai kan, perhitungannya belum selesai. Suatu saat karena memang belum final kan, kita masih hidup nih, masih hidup. Jadi kita misalnya baca Quran tadi misalnya, mitra muslim ya, dapat pahala nih. Misalnya baca Quran 1 lembar saja, 1 huruf 10 kali sekian gitu kan. Dalam 1 lembar tuh berapa ratus huruf itu kan, berapa puluh huruf kali 10 berapa ratus pahala yang kita dapat. Kita dapat. Tapi belum sempurna karena belum didok sama Gusti Allah di akhirat. Belum didok sama Allah nanti di akhirat. Karena itu kemungkinan bisa hilang. Kemungkinan bisa ghosting gitu kan ya. Pahala bisa ghosting dari pemiliknya sebelum final di akhirat. Dan sungguh itu rugi ya. Rugi banget itu ya. Udah sholat, udah zakat, udah sodako, udah haji, udah pulang haji lagi ya kan. Udah gede nih. Tapi ternyata belum sampai di akhirat sudah ngilang, sudah ghosting gitu. Wah, rugi banget tuh mitra muslim. Eman banget itu kan. Kayak kita, ya kan? Kayak kita dikabarin ya kan, dapat bonus 100 juta gitu kan bisa. Pak, dapat hadiah 100 juta. Setelah potong pajak gini. Oke. Waduh, senang luar biasa kan. Udah ngabarin kemana-mana, dapat 100 juta. Tapi ternyata telepon lagi, Pak, maaf Pak, hilang Pak, gak jadi. Itu seperti itu, rugi banget tuh, sedihnya luar biasa. Kalau adik-adik, teman-teman Gen Z sedih, galau karena dighosting oleh kekasih. Ya tadi motivasi pertama itu kan saya untuk Anda itu sebenarnya. Jangan terlalu galau. Semua itu kembalilah kepada Allah. Yang harus lebih galau karena sangat merugikan hidup di dunia di akhirat adalah bukan dighosting oleh sang kekasih, tapi dighosting oleh pahala itu sendiri. Padahal kita sudah beramal soleh yang luar biasa. Itu saudaraku ikhwati fillah. Pertanyaannya, kenapa pahala mengghosting dari pemiliknya? Kenapa pahala bisa ngilang gitu loh? Padahal kita udah beraktivitas bla 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 ya kan? Udah beramal soleh sesuai dengan sunnah ya. Tapi kenapa kok tiba-tiba itu ngilang itu saudara? Ini yang akan kita bahas ya, ke depannya. Apa saja yang bisa mengghosting pahala kita di akhirat? Banyak sebenarnya. Kalau dalam bahasa para ulama itu kan semua, pada dasarnya semua amal buruk yang dilakukan setelah amal soleh itu bisa mengghosting amal soleh itu. Pada dasarnya begitu. Tapi ada poin-poin dari sesuatu yang begitu cepat, yang namanya amal soleh, pahalanya itu terghosting, itu hilang, itu begitu cepat. Mitra muslim, saya sudah memberikan catatan itu apa saja yang harus kita pahami. Contoh. Satu, nanti kita lanjut habis ini, yaitu pelaku amal soleh itu riya. Riya itu, itu cepat mengghosting amal soleh itu. Riya. Kalau bahasa anak muda sekarang, flexing, ya kan, narsis, gitu. Alasannya untuk memberi motivasi, ya enggak apa-apa, untuk memberi spirit, flexing, gitu ya. Nah, saya dapat ini, dapat kekayaan ini.
flexing, ya. Kalau bahasa kita sekarang begitu. Saya benar apa enggak nanti tolong diluruskan oleh Mas Nasir. Ya. Ya itu biasanya ini saya bukan ria, saya bukan pamer. Bukan pamer tapi ya pamer namanya. Nah itu hati-hati, itu cepet banget itu. Menghilangkan, mengghosting amal soleh kita itu cepet banget. Apa itu ria? Dan kenapa ria itu sampai bisa mengghosting itu? Nanti habis ini akan coba kita bahas. Demikian Mas. Wallahu a'lam. Mariam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mariam. Mau tanya gini Ustaz, apakah sedekah itu bisa dilihat tidak ikhlas gitu? Kan yang sedekah itu sudah ingin berbuat baik, sedekahnya ikhlas, bagaikan membuang kotoran yang sudah tidak ditengok lagi. Tapi tiba-tiba dikatakan sedekahnya tidak ikhlas. Nah itu kan mengurangi niat mereka yang mau bersedekah. Jadi mikir-mikir dulu, kok saya sedekah dikatakan tidak ikhlas, padahal saya sedekah itu sudah betul-betul niat dan tidak ada pemikiran di situ lagi. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mariam di Surabaya. Ya, kita lanjutkan Ustaz. Oke. Telepon silahkan ya, bisa diterima di gatekeeper dulu. Kita lanjutkan ya ini dulu Ustaz. Ya. Jadi saya jawab dulu apa gimana Mas Nasir? Ya, silakan Ustaz. Jawab. Jadi ikhlas itu Bunda Mariam, ikhlas itu urusan hati. Yang namanya hati itu susah bisa dilihat oleh orang lain. Bahkan kadang-kadang saya bingung orang-orang itu kan, oh kamu ria, oh kamu nggak ikhlas kan gitu kan. Ketika kita beramal ini, sok tahu gitu loh. Ikhlas itu atau ria itu yang tahu cuman dua, satu pelaku itu sendiri yang tahu berikutnya yang maha tahu yaitu Allah Azza wa Jalla Jalalu. Selain itu nggak bisa gitu kan ya, nggak bisa. Justru yang berdosa yang nuduh-nuduh nggak ikhlas itu, yang berdosa yang nuduh-nuduh nggak nuduh-nuduh kamu ria itu, kamu pamer aja kamu itu. Loh, yang selama yang tahu bahwa seseorang itu ikhlas atau ria, karena ria dan ikhlas itu mitra muslim itu amalan hati, amalun qalbiyun, yang itu batiniun, yang itu nyangkut batin gitu kan, yang tidak bisa orang lain itu menilai dan mengejat sedemikian cepat, tidak bisa. Terus gimana ciri-cirinya kan begitu kan? Jadi ikhlas. Mungkin ada telepon masuk. Oke, kita ke telepon Pak Sodikun, Bu Krian, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sodikun sudah menunggu, silahkan. Oke, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sodikun. Begini Ustaz, masalah posting itu adalah kalau diibaratkan Flexing itu mengharapkan pujian, wah kok hebat ya kamu, kok bisa seperti itu ya, mengharap pujian dari manusia bukan mengharap pujian dari Allah, maka itu riya. Dan itu yang Mas Nasir dan mitra muslim Pak Sodikun yang bisa mengghosting amal soleh. Annahum yuhsibuna yahsabuna annahum yuhsinuna ya seperti itu. Baik, kita ke penelpon berikutnya Ustaz ya. Di Surabaya ada Pak Abdul Halim, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, yang seperti orang bersedekah, seperti yang dikatakan Ibu Umi Maryam ya. Sedekah ini mirip-mirip ya, mirip-mirip. Terus beramal baik, atau bersedekah, terus amalnya itu enteng-enteng aja, enteng dia ringan, anggaplah kira-kira ikhlas gitu. Nah di lain waktu atau seiringnya berjalannya waktu itu hati itu kan bisa berubah kan? Kalau orangnya itu agak sedikit mengecewakan lah gitu, hati ini bisa berubah. Apakah itu bisa menghilangkan menggosting pahala yang awalnya ringan, yang awalnya itu ya rela lah gitu, atau bisa menghilangkan pahala itu karena berubahnya hati gitu ya. Baik, terima kasih Pak Halim. Ya, yang kedua, sudah.
Iya, gantian dengan yang lain Pak ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Halim di Surabaya. Tadi saya baru tadi menyampaikan ya dua syarat adanya ria tadi itu, selain dia pamer, kemudian juga ada niat untuk dipuji orang lain. Kalau flexing biasanya selain dia pamer, dia tuh punya eksistensi gitu yang agak diakui. Termasuk kalau yang lain tuh untuk menarik sponsor-sponsor juga. Oh iya, betul. Oke. Nah kalau yang Pak Halim ini gimana Ustaz? Awalnya ringan, kemudian lama-kelamaan juga agak terasa berat nih, gitu ya, karena berbagai macam hal tadi. Iya, itu ujian dalam beramal ya. Jadi ujian dalam beramal itu godaan yang luar biasa. Jadi benar Allah berkata bahwa nanti baru sempurnanya itu di akhirat. Jadi dalam perjalanan beramal itu kan ya awalnya ringan, tapi lama-lama berat. Berat itu nanti akhirnya menyangkut masalah keikhlasan, gitu kan. Hati bisa menjadi kok ya malas gitu kan ya. Makanya kenapa selalu kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, supaya tetap dibimbing sama Allah kan gitu kan ya. Sampai kan kalau hadisnya itu kan la tadaunnah itu kan, jangan sekali-kali kau meninggalkan gitu kan ya. Fi min kulli dubri shalah itu kan, di setiap selesai sholat itu dengan doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu kan artinya apa, mitra muslim Pak Halim ya tadi ya, Pak Halim, bahwa kita tidak bisa, benar tadi Mas Nasir, bahwa kita jangan merasa aman bahwa kita tidak akan diazab, atau justru sebaliknya kita merasa aman nih, udah bisa melakukan amal soleh. Jangan salah, nanti di tengah perjalanan setan tuh berusaha membuat kita malas. Setan berusaha untuk membuat motivasinya itu dialihkan gitu kan, dari motivasi hanya untuk Allah, akhirnya motivasi untuk cari pujian dari manusia, dan itu akhirnya membuat ghosting itu amal soleh kita itu. Makanya di samping itu kan Rasulullah juga menyatakan, berdoalah, sering-sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Jadi ajzi wal kasal itu bahaya juga. Jadi kalau sudah malas kan ya, sudah lemas itu beramal saleh ya, akhirnya ya percuma itu kan. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Bu Aan di Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz Jun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Halo. Ya, silakan. Iya. Begini Ustaz, alhamdulillah pagi ini saya betul-betul mengenang. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana Ustaz kalau seandainya ada seseorang yang sudah sudah menjalankan semua apa yang diperintah Allah, dan semua itu hanya karena Allah, tapi di dalam hati kan memang dan mudah-mudahan ini semua apa yang saya jalankan ini diterima oleh Allah, tapi ada anak ini itu salah sesuai dengan perkiraan hamba. Karena itu hilangkan dan juga betul-betul ingin dengan Allah saja. Kemudian karena mendengar juga kata Allah, jangan kamu kira kalau kamu sudah menghadap padaku sudah dengan aku, tapi engkau tidak aku uji, aku akan terus menguji kamu. Nah, kata-kata itu yang kadang-kadang masuk dalam hati, sehingga selalu kecuali Allah tunjukkan seandainya aku salah di dalam menjalani apa yang kau perintahkan, tunjukkan, karena saya tidak tahu mana yang salah. Itu jawaban saya Ustaz, misalnya seperti itu. Kemudian misalnya ada seorang mengatakan, bukan artinya di seorang muslim itu juga kadang kalau menjalani itu harus pertama baca, terjemah, tasabbur, dan mengamalkan lah, itu mengamalkan. Kemudian kan bagi yang meskipun sedikit harus diamalkan, mencoba untuk diberikan hasil kajian. Di tengah kajian ini ada yang memfoto, ada yang memfoto, mungkin bisa disebarkan. Itu kan bukan dia yang menyebarkan, bukan dia, maksud saya termasuk dia, karena kita tidak tahu bahwa itu sudah menyebar dia, yang kalau tidak itu pertama dia. Kedua, misalnya ada ustaz yang menyuruh dia, kamu harus santai, harus menyebarkan gitu. Kemudian saya menyebarkan, alhamdulillah saya ingin menyenangkan ustaz yang mengatakan supaya saya harus, terus saya ini ustaz saya tadi itu untuk supaya saya ini sudah menyebarkan pada sisi itu termasuk dia pada terus
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibuan, terima kasih yang sudah bergabung di 0315624555. Silahkan Ustaz. Jadi agak panjang tadi ya saya kalau bisa nangkap bahwa kembali bahwa ketika kita beramal itu pertama ya tidak apa-apa kita yakin Bunda bahwa amal yang kita lakukan itu diterima sama Allah, itu yakin, itu tidak masalah gitu kan. Tapi tetap harus hati-hati gitu kan. Karena suatu saat kita terlalu yakin akhirnya kita lengah. Kalau sudah lengah kayak begitu, kita nanti kecewa suatu saat di akhirat ternyata semua amalan kita itu tidak menghasilkan apa-apa di akhirat. Nah itu satu yang bisa saya tangkap ya. Yang kedua, sekali lagi menyebarkan agama itu bukan sebuah keriaan gitu kan ya. Menyebarkan agama bukan sebuah keriaan. Karena kan definisinya Imam An-Nawawi rahimahullah itu bagus. Saya lupa menaruh teks Arabnya, Mas Nasir. Sebenarnya ada itu. Saya baca sendiri di kitab Riyadhus Shalihin bagaimana syarah kitab Riyadhus Shalihin Dalilul Falihin ya namanya, itu yang saya baca, yang saya punya. Itu memberikan syarah bahwa yang kurang lebih terjemahannya yang namanya riya itu adalah memamerkan dan mengharap pujian dari manusia. Itu namanya riya. Artinya ada dua unsur. Jadi kalau buaan misalnya disuruh berdakwah, disuruh ngajar ngaji gitu kan ya. Ya terus apa yang ada orang yang kemudian seneng dan lain sebagainya dengan pengajarannya itu. Ya selama kemudian tidak mengharap pujian ya, kembalikan semua kepada Allah gitu kan. Jadi kalau dipuji orang itu ya langsung Masya Allah, la quwata illa billah. Itu tuh bahasa seperti itu kan ya. Insya Allah nggak masuk kategori seperti itu Bundaan, dan insya Allah tidak akan masuk kategori yang ghosting nanti amal solehnya. Insya Allah akan mendapatkan pahala di akhirat insya Allah. Wallahu a'lam. Kurang lebih seperti itu ya. Baik. Oke, jadi tadi bukan untuk ria tadi apa yang disampaikan ya. Ustaz, kita ke WhatsApp ya, juga ada banyak yang bergabung di 08553938. Ada beberapa yang mirip-mirip ini, misalnya Bu Ningrum, seperti yang tadi sudah dibacakan atau sudah disampaikan di telepon ya. Ustaz, kalau dulu kita membantu kehidupan orang lain gitu ya, tapi pada satu saat kita terfitnah luar biasa, ada pemutarbalikan fakta, kemudian ya hati kita yang rasanya sakit, sehingga kadang terucap bantuan-bantuan yang sudah kita berikan kepada orang tersebut. Ini apakah berarti sudah hilang rasa ikhlas dan pahalanya gitu karena ucapan kita ini? Kemudian kalau kita tidak jadi melakukan amalan yang baik karena takut dikira pamer atau ria, Ustaz, apakah ini kita kena ghosting atau sudah tercatat niat baiknya gitu sebagai sebuah pahala? Yang tadi nggak jadi melakukan ya, dari Pak Seta di Sidoarjo, tadi Bu Ningrum di Surabaya mungkin ya. Kemudian Pak Imron di Papua, apa saja indikasi seseorang itu berbuat amal soleh dengan ikhlas? Oke, tadi juga sempat disampaikan Ustaz ya. Oke, silakan bisa dirangkum Ustaz. Jadi pertama ya bahwa yang namanya beramal terus di tengah amal kemudian ada masalah, ya itulah rahasianya kenapa Allah berkata tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sempurnanya nanti itu finalnya di akhirat. Ya selama kita hidup ayo ujian nih. Sekarang seperti contoh tadi itu udah sedekah itu kan ya. Sudah nyaman hati itu sedekah. Tiba-tiba yang disedekahi kok yang malah nyakitin hati itu kan. Nah ini namanya ujian itu kan. Ini namanya ujian. Jangan kemudian kita terpancing oleh trap ujian ini, justru akhirnya merusak amalan kita sendiri kan. Biarin. Urusan kita ikhlas atau tidak itu urusan kita sama Allah Rabbul Alamin. Jadi kalau kita sudah memberi itu ya Bunda ya Pak ya Mitra Muslim, memberi selesailah sudah selesai. Soal kemudian di tengah perjalanan, dan ini yang harus kita hati-hati. Ujiannya adalah ternyata orang lain itu kemudian yang kita bantu, yang kita selama ini kita berikan sedekah kepadanya itu kan untuk membantu keluarganya, ternyata kok malah kurang ajar, kalau malah membuat emosi kita, kok malah mencaci maki kita, kok malah memfitnah kita. Masya Allah, ini memang luar biasa, ke hati itu beratnya luar biasa. Tapi jangan sampai kita jatuh kepada trap itu. Karena kalau sampai kita balas dan sampai ngundat-ngundat, nah ini nanti kena ghosting. Akhirnya kan
jenengan sudah difitnah, ya kan? Sudah dicaci maki karena dengan sedekahnya itu seperti gak ada manfaatnya. Di depan orang kayak begitu, di sisi Allah juga hilang tuh. Eman kan? Lebih baik biar saja. Urusan kita dengan Allah adalah bagaimana kita berbuat yang terbaik kepada orang lain. Urusan dia yang mencaci maki adalah urusan dia kepada Allah gitu kan. Biarin, kita nggak usah ngikut-ngikut. Kalau sampai kita ngikut-ngikut, kenalah kita dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jadi jangan sampai batalin tuh pahalanya, itu hilang pahalanya, ini begitu. Itu mitra muslim hafizahullah. So, mitra muslim masih banyak. Insya Allah kita coba lanjut kajian ini di akan datang, bahwa kita harus berhati-hati itu dengan yang namanya pahala yang kita dapat di dunia itu. Karena belum sempurna. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti sempurnanya itu kalau memang benar-benar faman zuziha aninar wa udkhilal jannata. Kalau kita udah masuk surga nih, oh alhamdulillah, berarti selama ini pahala kita sempurna. Selama ini pahala kita tuh nggak ghosting gini. Tapi kalau itu kan di akhirat. Tapi kalau sudah masih di dunia, selama masih di dunia, kita harus hati-hati. Tapi jangan juga terlalu khauf mendominan. Ini titik-titik. Seperti tadi ada pertanyaan tuh kan, oh gimana nanti kalau dianggap riya itu, takut dianggap riya. Hati-hati, orang yang takut dianggap riya itu riya loh, mitra muslim. Kenapa? Karena dia memperhatikan pujian manusia gitu loh. Dia memperhatikan celaan manusia. Lau mata laim, udahlah ya khafuna lau mata laim. Orang yang beriman itu tidak khawatir dengan celaan orang-orang yang mencela terhadap amalnya. Selama kita on the track syariat, selama kita berada di syariat, selama kita berada di jalan Al-Quran, Sunnah, dan kaul para ulama, udah jalan aja gitu kan ya. Celaan, oh kamu pamer, oh kamu riak, ya, biarin saja. Nanti yang menanggung dosa dia yang nuduh-nuduh gitu. Kita tetap jalan, jangan sampai kita ke bawah arus, ikut trap itu, ya akhirnya kita nggak beramal soleh. Opo nggak beramal soleh? Aku gak enak, kok dianggap riak lah. Nggak enak dianggap riak, itu riak. Begitu mitra muslim. Insya Allah nanti akan kita bahas lebih dalam lagi, karena memang bahasan ini penting bagi kita, penting bagi saya pribadi, penting bagi Mas Nasir, penting bagi semuanya, karena kita tidak akan pernah lepas dari kita beramal soleh, dan kita tidak akan pernah lepas dari semangat untuk bisa mendapatkan pahala dari amal soleh itu. Tapi yang terkadang kita lupa, makanya pentingnya ini ngaji ini adalah terkadang amal soleh kita, pahalanya itu, yang kita lakukan amal soleh itu, pahalanya itu ternyata ghosting kita, ngeninggalin kita, ngilang dari diri kita, dan kita rugi ya. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Bahwa selama ini kita tuh mengira apa yang kita lakukan baik, ternyata zong, ghosting. Gimana caranya? Apa saja sebelum caranya, apa saja yang mengghosting kita? Tadi sudah kita jawab apa? Riya masih ada itu 2, 3. Ini yang penting-penting saja supaya kita benar-benar hati-hati. Yang penting-penting itu yang mungkin selama ini mungkin sangat dekat sama kita, yang bisa menjadi ghosting dalam pahala dari amal soleh kita, itu yang akan saya bahas. Insya Allah kita akan lebih dalam lagi pada pertemuan berikutnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.